Terima kasih untuk bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang mau menghadiri acara hari ini. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Sutrisno. Di sini saya akan menyampaikan beberapa materi tentang budaya positif di lingkungan sekolah kita ya. Nah, berhubung kali ini kita tidak bisa memfasilitasi seperti biasanya, kendala lampu tidak ada hidup, namun kita ada sedikit tenaga surya, jadi kita tidak bisa menampilkan beberapa layar PowerPoint dan video. Jadi kita hanya pakai tenaga surya yang terangkat hanya speaker saja. Jadi hari ini, tema kita hari ini, saya akan memberikan sebuah materi untuk perubahan ke depan yang ada di lingkungan sekolah kita yang saya dapatkan dalam pendidikan guru penggerak angkatan 5 khususnya di Kabupaten Sarawangun. Ya, temanya yaitu menumbuh kembangkan budaya positif. Oke, Bapak Ibu, sebelumnya sebenarnya di sini saya ingin menampilkan video di layar, namun ada beberapa kendala, yaitu lampu nggak bisa hidup. Saya hanya bisa menampilkan melalui laptop nanti, Bapak Ibu ya. Oke, temanya menumbuh kembangkan budaya positif di lingkungan sekolah. Nah, di sini acara kegiatannya yang pertama ada pembukaan yang nantinya akan kita tonton video bersama-sama, kemudian ada ke kompetensi modul, kemudian ada capaian umum dan ada capaian khususnya. Sebelumnya kita lanjut ke video terlebih dahulu, Bapak Ibu ya. Di sini ada video yang saya bisa tampilkan melalui laptop saja karena di fokus tidak bisa menampilkan ya. Stop dulu.
Iya, Ibu. Oke, itulah video singkat tadi untuk awal dari pembukaan. Nah, dari video tersebut apa yang bisa kita dapat? Apa yang bisa dapat kita ambil? Kira-kira menurut Bapak dan Ibu, pasti Bapak Ibu semuanya sebenarnya kalau kita lihat secara langsung ataupun dilihat melalui fokus, pasti akan lebih terasa sedihnya. Karena ini mungkin di laptop yang tidak terlalu jelas, mungkin agak berkurang. Tapi dari sebagian orang apapun seluruhnya bakalan mengalami kesedihan. Di mana seorang siswa atas nama Kaila itu selalu datang terlambat. Kasusnya adalah selalu datang terlambat. Datang terlambatnya dia memiliki sebuah alasan tertentu sehingga dia dapat hukuman dari seorang gurunya dan dibully sama teman-temannya. Namun teman-temannya dan gurunya tersebut tidak mengetahui apa alasan dari Kaila tersebut datang terlambat. Ya. Nah, di situ dari video tersebut kita akan menerapkan sebuah yang namanya budaya positif, Bapak Ibu ya. Budaya positif. Jadi jika kita memiliki siswa ataupun ada kasus yang seperti itu, kita tidak boleh langsung memberikan sebuah hukuman, apalagi hukuman itu berupa bullying ataupun dimarahi dan lain sebagainya. Seharusnya kita sebagai pendidik harus bertanya terlebih dahulu, ya, apa masalahnya, kemudian gimana titik dari permasalahan tersebut. Kita cari tahu terlebih dahulu. Dan untuk kurikulum yang sekarang, yaitu kurikulum merdeka, kita tidak boleh memberikan sebuah hukuman. Ya, jadi nanti kita akan sinkron dengan pembelajaran yang akan saya bahas, yaitu tentang segitiga restitusi. Ya, Bapak Ibu. Nah, ini sementara kita membahas video awalnya terlebih dahulu. Nanti kita akan ada studi kasus yang akan kita tangani, yang notabene yang akan misalkan terjadi di sekolah kita, apa yang harus kita lakukan, ya Bapak Ibu, supaya timbul namanya budaya positifnya, ya. Oke. Nah, topik yang akan dibahas kali ini ada beberapa, yaitu disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan universal, terus kemudian ada teori motivasi, hukuman dan penghargaan, serta restitusi, kemudian ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas, serta restitusi 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Ya, namun dari segala macam semua materi tersebut saya hanya memberikan materi sekilas dan akan fokus kepada segitiga restitusi yang notabene sering terjadi di sekolah kita. Ya, Bapak Ibu, saya memberikan sebuah materi secara singkat dari judul-judul tersebut terlebih dahulu, kemudian baru kita lanjut ke segitiga restitusi. Oke, Bapak Ibu, kita dari video tersebut kita akan mempelajari disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Ya, apa makna dari disiplin? Yang
secara langsung kita mengetahui makna disiplin itu seperti patuh ya Bapak Ibu ya, datang tepat waktu dan lain sebagainya ya, yang kita tahu. Sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar untuk memperbaiki ya, memperbaiki. Makna disiplin berasal dari bahasa Latin yaitu disiplina ya, yang artinya adalah belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri. Jadi mendisiplinkan diri Bapak Ibu dari murid-murid. Kemudian disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Dari video tersebut yang telah kita tonton ya, sebenarnya Kayla itu tidak ingin lagi berangkat ke sekolah karena dia sudah ditinggalkan oleh ibunya. Ibunya kan meninggal ya. Dia datang terlambat ke sekolah gara-gara pertama natal ibunya sampai ke rumah sakit, kemudian ibunya meninggal. Namun ibunya berpesan kepada Kayla agar tetap sekolah, agar menjadi insinyur. Nah, dari situ Bapak Ibu, sehingga terbangunlah hati Kayla tetap sekolah. Dia memunculkan disiplin dalam diri dia agar dia tetap menjadi seorang insinyur. Ya, namun dalam budaya kita arti disiplin itu adalah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, kecenderungan umum menghubungkan kata disiplin itu kayak ketidaknyamanan. Ya, karena sebagian dari kita pasti ada merasakan ketidaknyamanan dari disiplin tersebut. Ya, Bapak Ibu ya. Ya, itulah perubahan makna yang sebenarnya makna disiplin itu adalah belajar yang timbul dalam diri kita. Seperti contoh yang sudah kita tonton dalam video tersebut. Kemudian ada nilai-nilai kebajikan universal. Nilai-nilai kebajikan universal adalah sifatnya positif, ya. Positif manusia merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Jadi setiap manusia itu memiliki yang namanya keinginan, ya, keinginan yang positif, ya, secara umum, ya, yang ingin dicapai oleh setiap manusia. Kemudian seperti nilai kebajikan yang kita kenal diantaranya yaitu beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Kemudian mandiri, bernalar kristis, kemudian berkebinekaan global, serta bergotong royong dan kreatif. Sebenarnya sudah ada dalam lingkungan sekolah kita ya Bapak Ibu ya. Kemudian kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi. Sekarang kami bertanya kepada Bapak Ibu, ya, kira-kira, ya, apakah Bapak Ibu setuju jika hukuman itu dapat mendisiplinkan anak? Kira-kira bagaimana Ibu? Setuju nggak kira-kira? Hukuman pertama, pernyataannya hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju atau tidak? Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Dan yang ketiga, memberikan penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Kira-kira mana yang setuju? Nomor 3. Kemudian nomor 1, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Apakah setuju kira-kira? Hukuman yang sering terjadi misalnya di lingkungan sekitar kita seperti push up, lari, kemudian atau dihukum tegak, pegang telinga, kaki naik ke atas. Nah, itu sudah tidak diperbolehkan lagi Bapak Ibu ya. Itu tidak akan dapat mendisiplinkan anak. Ya, hukuman-hukuman seperti itu tidak dapat disiplinkan anak, apalagi dimarahin dan lain sebagainya. Ya, itu tidak dapat karena
mental anak akan lebih memberontak biasanya, karena mereka tidak merasakan ketidaknyamanan dalam diri anak tersebut. Kemudian yang kedua, pemberian dukungan dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Apakah Bapak Ibu setuju? Nah, kalau ini ada sebagian setuju dan ada yang sebagian tidak. Oke, kalau untuk membaca mungkin sekiranya setuju Bapak Ibu ya, tapi kalau membersihkan halaman sekolah itu mungkin agak kurang ya, karena memang kita sudah ada sebenarnya gotong royong Bapak Ibu ya. Tapi Pak, kalau dilihat di lingkungan kita, berarti bertentangan. Bertentangan. Bagaimana nih Pak? Bertentangan yang dalam arti kata seperti apa itu? Membaca ataupun membersihkan? Oke, membersihkan lingkungan seperti itu kita sebenarnya memang hukuman seperti itu kita sebenarnya tidak bisa kita lakukan membersihkan lingkungan di halaman sekolah, karena kita setiap kegiatan kita akan mengadakan gotong royong itu, lebih baik diadakan gotong royong di hari tertentu untuk membersihkan halaman lingkungan sekolah. Jadi kalau seperti kayak hukuman, kita lebih baik memberikan hukuman yang memotivasi anak untuk lebih belajar, mencari kreatif atau apa gitu, supaya anak itu lebih termotivasi dalam belajar. Itu hukuman. Kita memberikan hukuman, tapi bukan hukuman namanya, ya motivasi, karena kedepannya kita mengadakan kayak seperti pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi itu, ini saya mensinkronkan ke materi yang akan datang sebenarnya Bapak Ibu ya, bukan materi yang sekarang ya, tapi saya masukin selingan. Pembelajaran diferensiasi, pembelajaran yang berbeda-beda dengan sesuai dengan beraneka ragam, karena siswa kita itu memiliki tingkat kecerdasan yang beraneka ragam. Yang A, yang B, yang C itu tentu saja tidak sama, otak-otaknya semuanya tidak sama. Jadi kita melakukan pembelajaran diferensiasi untuk lebih memudahkan anak itu belajar, karena sesuai dengan kebutuhan mereka. Kita sesuaikan, kita tingkatkan dengan anak yang misalnya anak yang pintar di sini dengan sesuai dengan kebutuhan dia. Jadi kita gali dulu minatnya, kemudian cari dulu profil dan segala macamnya, baru kita tentukan ini anak ini belajarnya seperti ini anak ini belajarnya seperti ini, dengan materinya seperti ini, kemudian nanti media pembelajarannya seperti ini, jadi sesuai. Jadi anak itu lebih mudah, ya. Itu kedepannya ya, nanti kedepannya akan seperti itu ya. Kemudian memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Itu sudah sering kita lakukan ya. Itu memang ya, memang banyak sekali terdapat seperti itu ya. Memberi penghargaan atau memberikan sebuah hadiah ya. Kalau anaknya misalnya dapat juara 1, kita kasih hadiah buku atau dan lain sebagainya. Nah, itu memberikan motivasi kepada anak supaya belajar lebih giat lagi, dan anak-anak yang lain yang melihat temannya dapat seperti itu lebih termotivasi, ya, lebih termotivasi kembali. Oke. Nah, kemudian teori motivasi perilaku manusia kita ambil sebagai contoh, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukan itu? Kita akan melakukan motivasi eksternal ya, dari luar. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan saya lakukan apabila saya melakukannya, itu masih termasuk dari motivasi eksternal ya. Dan untuk menghargai diri sendiri atau disiplin atau kontrol diri, saya akan menjadi orang seperti apabila saya melakukannya. Itu motivasi internal, motivasi yang timbul dalam diri kita sendiri, motivasi yang timbul dari dalam diri anak tersebut ya. Itu tujuan dari disiplin positif Bapak Ibu ya. Kemudian
kita lanjut Bapak Ibu ke dalam perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ya, kita biasanya dalam pembelajaran biasa pasti ada anak yang melakukan atau guru yang melakukan hukuman karena kesalahan anak. Kemudian kita ada memiliki yang namanya konsekuensi. Jadi perbedaan hukuman dan konsekuensinya. Ya, ada tindakan guru. Misalnya sejenis tindakan guru, ya, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu hukuman atau konsekuensi menurut Bapak Ibu? Oke, hukuman, baik, betul. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket atau lapangan upacara 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Itu hukuman atau bukan? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman? Hukuman. Kemudian menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Nah, konsekuensi, karena itu konsekuensi ya Bapak Ibu ya. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Hukuman ya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK. Nah, ini hukuman atau konsekuensi? Oke, baik Bapak Ibu. Ya, ini sebagian mengarah ke hukuman dan sebagian ada mengarah ke konsekuensi. Karena jadi Pak, perbedaan hukuman dan konsekuensi itu di mana? Ya, nanti Bu ya belum sampai ke situ. Oke, nah, oke, jadi karena ini sebagian dan ini konsekuensi sebagian hukuman. Kalau kalau pembelajaran PJOK biasa Ibu Yuli ya, pembelajaran PJOK pasti ada yang namanya lari, ya kan? Nah itu masuk ke dalam konsekuensi. Namun kalau misalnya dia bukan pembelajaran PJOK itu namanya hukuman, ya. Oke, perbedaan hukuman yang Ibu tadi tanyakan dengan konsekuensi adalah hukuman dan konsekuensi bedanya seperti ini. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, sesuatu yang menyakitkan dalam diri anak itu harus terjadi karena dia merasa itu adalah beban. Ya. Jadi hukuman, kecuali kalau dia melakukan keinginan atas dia sendiri, nah itu konsekuensi. Ya, sesuatu yang harus terjadi, itu konsekuensi. Ya, kemudian membuat anak sakit, fisik maupun hati untuk jangka waktu panjang, waktu lama ataupun waktu pendek itu namanya hukuman. Ya. Kalau waktu pendek itu namanya konsekuensi. Kalau jangka waktu panjang, waktu lama itu namanya hukuman. Kemudian anak membenci disiplin. Anak membenci disiplin itu sebuah hukuman juga. Anak menghargai disiplin itu konsekuensi. Ya, jadi membuat kalimat konsekuensi itu yang membuat anak itu nyaman. Intinya gitu ya, dia nyaman. Kalau misalnya tidak nyaman, berarti dia merasa terbebani, itu kayak hukuman atau paksaan. Nah, gimana kalau kami beralihkan kalau itu bukan hukuman tapi konsekuensi kamu karena kamu terlambat, nanti gimana kalau ada saatnya dulu mengalihkan kata konsekuensi. Kalau misalnya masih dalam pembelajaran PJOK itu nggak jadi masalah, tapi hukumannya dalam bentuk hukuman seperti kayak yang biasa-biasa saja. Masih dia dalam kegiatan olahraga. Ada siswa kan banyak ya. Ada siswa yang memang sekali dikasih aturan dulu atau dikasih, ada beberapa anak yang benar-benar nakal, hukumannya masih dalam kesalahan aja gitu. Dengan
sedangkan dengan hukuman, jadi dia Udah ini ya, ya udah peka lagi, udah mampu lagi kita ya. Oke. Oke, nanti kita akan bahas di segitiga restitusi karena ini akan ini jatuhnya kayak studi kasus. Ya, studi kasus di segitiga restitusi nanti kita akan membahas, kemudian ada 3 tahap cara untuk menyelesaikannya. Ya, nanti kita akan bahas itu nanti ya, Ibu ya. Ini sementara kita membedakan yang namanya hukuman dan konsekuensi terlebih dahulu ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri itu hukuman ya. Konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri itu konsekuensinya ya. Nah, kemudian kita masuk ke materi restitusi ya. Apa itu restitusi? Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, yang Yuni tadi sebutkan. Jadi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi nanti kita selesaikan permasalahan tersebut dengan cara segitiga restitusi dengan 3 tahap. Kita gali terlebih dahulu anak tersebut apa penyebabnya, kemudian kita ngobrol berdua. Setelah ngobrol berdua, kemudian kita cari solusinya, kesepakatannya bagaimana dan apa yang mau anak itu. Ya, oke, sehingga timbullah karakter yang lebih kuat, karakter dalam diri anak. Ya. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka. Jadi, yang mencari solusinya itu bukan kita sendiri sebagai seorang guru, namun anak itu kita ajarkan untuk berpikir bagaimana cara menyelesaikan masalah dia. Ya, kita membuat sebuah keyakinan kelas kan terlebih dahulu sebelum kita melaksanakan pembelajaran. Pasti kita akan pertama membuat keyakinan kelas. Misalnya anak belajar jam sekian, kemudian pada saat mau keluar mau ke toilet harus izin terlebih dahulu, kemudian tidak boleh berisik dan lain sebagainya, atau pada saat jam pelajaran dimulai kita tetap fokus belajar, atau yang menggunakan handphone silakan dimatikan, misalnya seperti itu ya Bapak Ibu ya. Kemudian membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan atau menjadi. Kemudian bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain, itu restitusi. Ya, ciri-ciri restitusi ya bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Karena kita semua pasti memiliki kesalahan, baik itu siswa kita sendiri maupun kita sebagai guru pasti memiliki kesalahan. Manusia itu tidak ada yang sempurna, Bapak Ibu ya. Kemudian memperbaiki hubungan, jadi memperbaiki hubungan antara guru dan murid. Kemudian tawaran, memberikan tawaran kepada murid, bukan paksaan. Jadi memberikan tawaran, bagaimana anak kalau kita seperti ini, apakah mau? Kemudian restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri, ya, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Kemudian restitusi diri cara yang paling baik. Kemudian fokus pada karakter bukan tindakan. Kemudian fokus pada solusi dan mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Ya, oke Bapak Ibu. Oke, baik. Nah, itulah restitusi Bapak Ibu. Kemudian sebelum melakukan restitusi pasti ada sebuah kasus ya Bapak Ibu.
Nah, dalam sebuah kasus tersebut kita belajar yang seperti saya tadi katakan, sebelum melakukan pembelajaran pasti akan menetapkan terlebih dahulu namanya keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Nah, keyakinan kelas ini hampir sama dengan peraturan, ya. Peraturan terlebih dahulu baru timbullah keyakinan kelas. Nah, dalam keyakinan kelas tersebut maka akan muncullah lingkungan positif, Bapak Ibu. Jika sudah terjadi adanya keyakinan kelas, maka akan muncul namanya lingkungan positif. Jadi lingkungan positif dan seterusnya akan menjadi budaya positif. Jadi kita di dalam kelas membuat sebuah keyakinan kelas terlebih dahulu, misalnya hadir tepat waktu jam segini, kemudian pada saat pembelajaran di awal ketua kelas memimpin doa, menyiapkan teman-temannya, kemudian baru pembelajaran. Pada saat pembelajaran tidak ada yang ngobrol dan lain sebagainya, ya. Kita membuat sebuah keyakinan, ya, keyakinan dalam kelas tersebut boleh apa saja. Kemudian setelah membuat keyakinan tersebut, Bapak Ibu, maka akan timbul namanya lingkungan positif. Nah, kalau sudah lingkungan positif dan seterusnya akan terjadi, maka terjadilah budaya positif, Bapak Ibu ya. Nah, seperti halnya kita biasanya budaya itu kan seperti kayak adat istiadat di sini misalnya kan, dulunya sebelumnya kan tidak ada yang namanya nyalam dan lain sebagainya. Ya, kemudian terus dipakai dan seterusnya sampai kini budaya nyalam itu terus terjadi. Ya, seperti itulah itu. Jadi dari keyakinan kelas kemudian timbul lingkungan positif dan akan timbul budaya positif. Oke, perbedaan peraturan dan keyakinan kelas. Misalnya seperti ini Bapak Ibu ya. Kalau peraturan itu selalu kembalikan buku ke tempatnya, itu peraturan. Nah, keyakinan kelasnya bertanggung jawab. Jadi anak tersebut kalau sudah meminjam buku, kembalikan ke tempatnya karena ada keyakinan kelas, maka timbullah tanggung jawab anak tersebut. Kemudian dilarang mengganggu orang lain, keyakinan kelasnya menghormati orang lain, ya. Karena ada keyakinan kelas, maka dia akan menghormati orang lain dan dia tidak akan mengganggu orang lain, ya. Kemudian hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, itu menghormati orang lain dan berkomitmen. Keyakinan kelasnya berkomitmen serta menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, itu bentuk dari peraturan, dan keyakinan kelasnya adalah kesehatan, karena yakin dalam diri dia ingin menjaga kesehatan, ya. Kemudian berbaktian atau menunggu giliran, ya, itu menghormati orang lain dan bersabar, ya. Jadi keyakinan kelasnya dia adalah bersabar, ya. Kemudian gunakan masker, itu keyakinan kesehatan dan keselamatan. Jangan berlari di kelas atau koridor, itu keselamatan dan keamanan. Nah, kemudian kita lanjut ke kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Oke, kebutuhan dasar manusia itu pastinya di situ ada kasih, sayang dan rasa terima. Ya, kemudian ada penguasaan, kemudian ada kebebasan, kemudian kesenangan sehingga akan bertahan hidup. Itu kebutuhan dasar manusia. Nanti pada saat kita menyelesaikan segitiga restitusi, maka ada juga rasa namanya timbul rasa kasih sayang yang akan kita ajarkan kepada anak didik kita, kemudian penguasaannya, kemudian kesenangan kepada anak didik kita supaya anak didik kita tidak merasakan terbeban atau merasa wah kayak rasanya kayak dihakimi atau dan lain sebagainya, ya. Oke, jadi anak juga akan merasakan kebebasan itu. Jadi seperti itu Bapak Ibu. Sebelum kita melangsungkan dalam segitiga restitusi ataupun posisi kontrol, Bapak Ibu, sebenarnya saya mau melaksanakan game, ya, permainan, sedikit permainan.
Namun permainannya karena lampunya tidak bisa, jadi terpaksa kita otodidak saja permainannya. Boleh Bapak Ibu? Bisa? Ya, oke. Coba kita berdiri semuanya Bapak Ibu. Bisa kan kita? Kita coba berdiri. Kita adakan permainan dulu. Ya. Habis ya? Bluetooth mode. Halo? Ada kita. Oke, Bapak Ibu. Ini tangan kita. Kita main game-nya kita berhitung Bapak ya. Hitung Oke, kita hitung 1 sampai 6. Ya, kita hitung 1 sampai 6. Nanti Bapak Ibu yang hitung, nanti saya hitung juga. Pertama Bapak Ibu terlebih dahulu yang hitung. Tangan kanan hitungnya ini Bapak Ibu ya. 1, 2, ya 2 bawah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, oke. Tangan kirinya 1, ya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bisa Bapak Ibu? Bisa? Coba, yuk kita tangan kanan terlebih dahulu. Yuk, 1. Ayo Bapak Ibu, semangat dong, semangat. Oke, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tangan kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coba kita lakukan bersama-sama. Tangan kiri dan tangan kanan. Ya, saya yang menghitung. Jadi, ya, saya yang menghitung. Ayo, konsentrasi Bapak Ibu ya. Udah? Ya, ya. 1. Satu kemana? Ayo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. 2, 1, 6. Ayo. 3, 1, 6. Oke Bapak Ibu, terima kasih. Boleh silakan duduk. Intinya konsentrasi Bapak Ibu ya. Konsentrasi yang pertama, yang kedua permainan tersebut kalau ganjil ya ganjil itu aja sebenarnya. Cuma kalau yang dari laptop sepertinya agak lebih susah lagi permainannya. Lebih seru tapi karena berhubungan kita tidak hidup lampu, jadi terpaksa apa adanya saja. Oke, Bapak Ibu, semangat Bapak Ibu, masih bisa kita lanjut? Masih? Oke, baik. Nah, sekarang kita lanjut ke posisi 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya. Kita sebagai pendidik itu ada 5 posisi kontrol. Ya. Yang pertama sebagai penghukum. Kemudian pembuat orang merasa bersalah. Ya. Membuat orang merasa bersalah, kemudian kita sebagai teman, ya, kemudian pemantau, kemudian manajer, ya. Contohnya, ya, kalau sebagai penghukum, misalnya, ya, menghardik atau menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir, itu. Kalau membuat orang merasa bersalah, kita berceramah, terus memberikan nasihat, sehingga anak tersebut akan merasa bersalah. Kemudian, kalau sebagai teman,
kita membuat alasan-alasan untuk muridnya. Ya, jadi kalau anak itu bermasalah dan segala macam, nah kita jadikan teman, kita membantu dia, kemudian mencari alasan-alasan yang terbaik untuk anak tersebut. Kemudian jika memantau, kita memantau anak tersebut, yang menghitung, mengukur, ya, pokoknya memantau, ya. Kemudian manajer itu mengelola semuanya. Jadi anak harus begini dan lain sebagainya. Mengajukan pertanyaan kepada anak tersebut, ya. Jadi kita ada lima posisi kontrol Bapak Ibu, ya. Mendukung, membuat orang merasa bersalah, teman, dan pemantau. Nah, kali ini kita langsung ke segitiga restitusinya. Nah, tadi kita sudah bahas apa itu restitusi, dan sekarang kita masuk ke tahap segitiga restitusinya. Dalam tahap tersebut, yang pertama kita akan melakukan validasi kebutuhan, ya. Kemudian menstabilkan identitas, kemudian menanyakan keyakinan, ya. Jadi segitiga restitusinya, ya, yang seperti Ibu Yuli tadi sampaikan, anak ini sudah berkali-kali udah dikasih tahu, udah diapain, udah digini-gini, tapi masih tetap aja bangkang, masih tetap aja nakal, ya. Kalau bahasa saya dulu, ya, bahasa saya dulu udah selesai, dibiarkan. Tapi sekarang kita berbeda, ya Bapak Ibu, ya. Setiap siswa memiliki masalah, ya. Jadi dalam penanganan masalah tersebut kita lakukan namanya segitiga restitusinya, supaya akan timbul budaya positif ke depannya seperti itu terus, ya. Jadi setiap ada masalah kita lakukan budaya positif, ya, dengan cara segitiga restitusi, yaitu validasi terlebih dahulu kebutuhannya. Setelah validasi, kemudian menstabilkan identitas. Yang pertama, stabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian validasi kebutuhan dan menanyakan keyakinan. Ya, dalam menstabilkan identitas dalam masalah tersebut, kita memberikan sebuah kata-kata kepada anak. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukannya. Ya, itu menstabilkan identitas, Bapak Ibunya. Pokoknya pada saat menstabilkan identitas, guru itu berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Jadi kita itu menganggap kayak anak tersebut kita panggil, ya, kita ajak ngobrol, ya. Setelah kita ajak ngobrol, baru kita tanya, kenapa kamu sering terlambat? Kenapa kamu tidak mematuhi peraturan dan lain sebagainya? Itu, ya. Kita tanya terlebih dahulu, kita ajak ngobrol, terus kita berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi, nak. Ya, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik kepada dirimu sendiri? Jadi kita membuat posisi supaya anak itu menceritakan semuanya, ya, apa alasan dia datang terlambat, kemudian membuat supaya merasa dalam dirinya merasa bersalah, ya. Itu namanya menstabilkan identitas. Kita cari terlebih dahulu, kita korek-korek terlebih dahulu, ya. Kita stabilkan identitasnya, kemudian sudah menstabilkan identitasnya, baru kita melakukan validasi kebutuhannya, ya. Sudah tahu stabil identitasnya, kemudian kita validasi kebutuhannya, ya, kebutuhan. Seperti untuk validasi kebutuhan, ada beberapa pertanyaan atau perkataan yang harus kita lakukan.
saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukan, ya. Kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu, ya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Nah, di situ Bapak Ibu, kita belajar supaya anak itu mencari solusi terbaik dalam diri dia, ya, mencari solusi bersama-sama dalam masalah yang dihadapi anak tersebut, ya. Setelah itu baru kita menanyakan keyakinan, ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati atau keyakinan apa yang telah kita perbuat sebelumnya. Apakah kamu lupa dengan keyakinan yang telah kita sepakati sebelumnya? Nah, kita gali lagi, kita ingatkan anak tersebut. Setelah itu baru kita, apakah kamu ingin menjadi orang seperti apa? Kamu maunya seperti apa? Ya, nah seperti itu. Jadi anak itu kita tanya, mau kamu seperti apa? Jadi kita cari solusinya, ya. Kalau memang kamu mau seperti ini, nah, baru kita cari bersama-sama. Kira-kira bagus enggak? Kira-kira cocok enggak? Seperti itu, Bapak Ibu, ya. Nah, kalau memang anak itu maunya seperti itu, ya kita ikuti saja. Gitu. Tapi masih dalam koridor yang terbaik, ya. Tidak melenceng dari dunia pendidikan. Seperti itu. Bagaimana Ibu Yuri? Oke, bisa? Ya, kita ambil contoh misalnya seperti ini, ya. Apa ya Pak? Coba. Misal seperti ini kita coba. Ya, misalnya anak, saya kemarin ambil membuat video yang namanya siswa mencontek, ya, mencontek dalam ujian. Dan pada saat ujian, ya, kita ambil sebuah contoh misalnya contoh dari saya. Anak tersebut melaksanakan ujian. Sebelum melaksanakan ujian, kita akan melakukan yang namanya keyakinan kelas terlebih dahulu. Ya, anak tidak boleh mencontek, datang harus tepat waktu, kemudian kerjakan sendiri-sendiri dan lain sebagainya. Ya, nah, ternyata dalam ujian tersebut ada satu siswa yang mencontek. Kita cukup peringatkan pada saat ujian, kemudian setelah istirahat, setelah selesai untuk anak tersebut kita panggil. Kita panggil, ya, kita tanyakan, tahu nggak kenapa kamu dipanggil? Nah, kalau ada saya tidak tahu Pak atau belum tahu Pak, nah, baru kita tanya, kamu tadi mencontek di kelas pada saat ujian sedang berlangsung. Kita cukup memberitahu, kita pertama akan melakukan stabilkan identitas yang berbeda. Kita kasih tahu, Bapak dulu juga pernah, Bapak Ibu juga pernah. Jadi setiap orang itu melakukan semua kesalahan. Ya. Setiap orang pasti melakukan kesalahan. Tidak ada yang sempurna. Bapak dulu juga pernah melakukan hal seperti itu. Ya, itu menstabilkan identitas supaya anak itu merasa dalam dirinya, wah, aku dipanggil nih, aku yang begini, dan lain sebagainya macam. Ya. Jadi kalau misalnya kita buat anak itu supaya tenang, ya, supaya tenang terlebih dahulu. Kemudian setelah itu baru sudah stabilkan identitas, baru kita melakukan namanya validasi kebutuhan. Validasi kebutuhannya seperti apa? Kita tanyakan alasan dari anak tersebut mencontek kenapa? Ya, alasan dari anak mencontek tersebut kenapa? Ya, gak belajar. Kenapa tidak belajar? Tadi malam lupa, atau ketiduran, atau nonton TV, sehingga bangunnya terlalu siang, jadi lupa untuk belajar dan lain sebagainya. Oke, berarti kita sudah mengetahui dari alasan tersebut. Setelah mengetahui, baru kita menetapkan namanya menanyakan keyakinan kelas. Keyakinan kelas, apa kamu lupa dengan keyakinan yang telah kita lakukan, yang kita kesepakati terlebih dahulu? Nah,
Ingat Pak, keyakinan seperti ini. Nah, jadi untuk kedepannya solusi yang terbaik, apa yang mau kamu lakukan? Apa yang kamu inginkan? Apakah masih seperti itu? Apakah mau berulang kembali? Ya, kita membuat anak tersebut mencari solusi sendiri. Maunya apa? Maunya seperti apa? Nah, jadi walaupun seperti itu, namun kita tetap masih dalam koridor pendidikan kita. Jadi walaupun seperti itu, kita tetap juga memberikan sebuah motivasi agar motivasi dan solusi supaya anak tersebut tidak mengulangi lagi hal tersebut. Ya, seperti itu Bapak Ibu ya. Oke, kira-kira bisa dipahami sekilas lah ya. Oke. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu ya. Bisa ya. Oke. Oke, siap Bapak Ibu. Oke, baiklah. Saya akan memberikan sebuah rangkuman dulu karena materinya sudah selesai. Jadi cukup seperti itu Bapak Ibu, kita lakukan segitiga restitusi tahap dengan melakukan 3 tahap terlebih dahulu ketika kita memiliki permasalahan. Jadi sehingga akan timbul yang namanya budaya positif di lingkungan sekolah kita, dan seterusnya akan melakukan seperti itu. Kita tetapkan dulu keyakinan dalam kelas kita. Setelah keyakinan kita lakukan, kemudian akan timbul lingkungan positif, dan lingkungan positif terus dilakukan, akan timbullah budaya positif ya. Oke, disiplin positif di sini saya akan memberi rangkuman sedikit ya, sedikit kesimpulan dari materi yang saya sampaikan. Oke, disiplin positif atau teori kontrol atau teori pilihan yang dikemukakan oleh Dr. William Glasser ya. Kita sebagai manusia itu tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda bisa mengontrol diri sendiri. Jadi kita tidak bisa mengontrol ataupun sekeras mengatur orang lain. Yang kita hanya bisa mengontrol diri kita sendiri ya. Makna disiplin itu adalah belajar mengontrol diri dengan menggali potensi kita agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Ya, kemudian akan muncul semua perilaku yang memiliki tujuan, baik itu tujuan dari motivasi ekstrinsik maupun intrinsik ya Bapak Ibu, sehingga muncul untuk menghargai diri sendiri berupa nilai-nilai kebijakan universal yang akan timbul dan membentuk keyakinan kelas dengan mengacu pada 5 posisi kontrol, yaitu kita sebagai pendidik, yaitu penghubung, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kemudian terbentuk namanya segitiga restitusi, yaitu menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan yang didasari dengan 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa terima kasih, kemudian kesenangan dan kebebasan. Itu dari kesimpulan tadi yang kita bahas tadi Bapak Ibu ya. Nah, oke Bapak Ibu, dari materi ini kira-kira ada yang Bapak Ibu mau dipertanyakan, boleh silakan mau bertanyakan. Pak Mawi. Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus dari ibu menggelar dari satu nanti beberapa ibu sudah ya kan. Baik, terima kasih meluangkan waktu untuk menyampaikan di dalam hati yang berkenaan dengan apa yang disampaikan oleh Bapak tadi. Maaf dulu, kami bukan menguji, bukan mengetes, tapi memang itu sekedar
tadi tentang masalah kedisiplinan. Memang di situ kami sebagai pimpinan memang merasa ada kendala di situ masalah kedisiplinan. Kalau ditinjau memang di tentang yang disampaikan tadi dengan pendidikan zaman dulu jadi bedanya itu tidak dihukum. Itu kebanyakan hukuman itu kan ibarat pisau itu tajam ke bawah, memang banyak anak ya. Karena guru-guru kepala sekolah juga banyak melanggar kedisiplinan. Jadi kadang-kadang anak-anak yang terlambat guru membawa sampahnya apa yang disampaikan tadi kan itu. Jadi kendala bagi kami bagi seandainya guru dan siswa setelah disampaikan dan macam-macam, namun agak istilahnya dibilang bebal, kalau guru dibilang bebal marah gitu kan. Jadi kami anak gerakan disampaikan begini, diajarkan terutama caranya dikasih kan sebelumnya, jadi nampaknya anak-anak tidak membawa perubahan. Dan juga selain guru-guru juga gitu diajak sudah mengadakan kegiatan musyawarah, namun guru masih kegiatannya main HP terus dalam apa itu dulu itu sudah dipertanya kepada atasan kami seperti pengawas dari Kabit, gimana cara harus ke kepala itu atau guru harus datang duluan atau kepala sekolah itu datang ke sekolah duluan. Tapi setelah anak yang terlambat, anak dihukum kan, sementara guru terlambat tidak dihukum, kepala sekolah yang terlambat tidak dihukum. Jadi itu juga tentang belajar tadi tentang di sekolah. Kalau sekolah datang di sekolah masuk dalam lokal di luar, sementara guru santai main HP setiap hari. Wah ini setiap hari tidak ada kesadaran kan? Untuk gimana caranya untuk membawa itu supaya guru atau anak itu lebih detail lagi supaya dia diajak konsultasi sudah kan? Gimana caranya untuk lebih terpanggil lagi hatinya untuk mengadakan kegiatan tersebut. Memang itu keluhan bagi kami kan, baik itu dari guru maupun dari dulu sebenarnya lumayan. Padahal yang dari dulu itu hukuman pertama pernah dipukul ini kan, memang kalau sekarang tidak cerita ini dari dulu kan, seperti kan dari memang pendidikan berat ataupun seperti pendidikan sekarang ketika belajar dalam K13 nanti K13 memang itu, tapi rasanya kalau tanpa dihukum memang itu ada kejanggalan rasanya kan. Ini pertanyaan atau Ya kenalan ya, pertanyaan gimana cara untuk Oke, baik Pak. Terima kasih untuk Bapak Kepala Sekolah yang sudah bertanya. Sebenarnya permasalahan yang kita hadapi itu semuanya hampir sama Bapak ya. Dari sekolah ini sampai seluruhnya hampir sama sebenarnya. Makna disiplin dari yang dijamin dan segala macam disiplin itu permasalahan utama dalam setiap tingkat sekolah. Karena di sini kepala itu banyak dan cuma satu, jadi agak susah kita mengaturnya. Itulah sebenarnya tugas susahnya kepala sekolah untuk mengatur disiplin dari anak buahnya itu agak susah sekali. Jadi di sini saya akan mencoba untuk memberikan sedikit solusi sebenarnya Pak, bukan dengan masalah cara karena saya sendiri belum terlalu bisa untuk memanajemen hal yang seperti itu. Namun sedikit ada rasa yang ingin saya sampaikan juga pada saat untuk masalah disiplin. Kalau masalah disiplin yang telah saya lihat, ya gimana Pak ngomongnya? Sulit ya dari tahun ke tahun. Itulah makanya kita akan mengadakan untuk anak aja agak susah ya. Dari sekolah ke sekolah agak susah juga. Hampir sama bagaimana dengan Ibu Juli di sekolah lain juga hampir sama seperti itu kan? Hampir sama ya. Nah, jika hampir sama seperti itu, kita yang pertama adalah timbulkan kesadaran diri kita masing-masing. Ya, kan?
Ya, menimbulkan kesadaran diri kita masing-masing terlebih dahulu. Jika kita tidak ada timbul rasa niat, maka akan kemanapun kita larinya, dia tetap sama. Jadi kalau dalam diri kita tidak ada timbul rasa niat, ingin mengubah dalam diri kita, jadi kita tidak akan bisa. Ibarat kita sholat kalau nggak ada niat, untuk apa? Sama aja kayak kita olahraga, ya kan? Ini, ya kan? Kalau nggak ada niatnya percuma. Jadi timbulkan kesadaran diri kita masing-masing. Itu sekedar solusi. Kalau misalnya kita mau menghukum, kayaknya nggak inilah Pak. Karena sudah dewasa semua kan, jadi nggak mungkin lah kalau kita menghukum. Nah, kemudian kita menegur, sudah pernah, ya kan Pak ya? Sudah kita lakukan. Ya, kita timbulkan kesadaran diri kita masing-masing. Setelah kita timbulkan kesadaran diri, kemudian insya Allah baru kita tetapkan yang namanya peraturan, kemudian kita tetapkan lagi keyakinan di dalam lingkungan sekolah kita supaya kedepannya lebih baik lagi. Oke, bisa lah. Itu masuk sedikit apa namanya solusi saya. Jawaban dari tadi kan masih lanjut disampaikan, tidak jawaban itu ya. Oke, dari Bapak Ibu ada lagi? Nggak ada? Oke Pak. Sebenarnya kami sangat merasa tertarik, walaupun usia tinggal sekali di dinas. Insya Allah Oktober 2003 kami akan kecil. Dalam hal ini kami lahir tahun 63, tamat SD tahun 77. Jadi sudah dua dunia yang berbeda tentang pendidikan. Jadi tadi saya sangat tertarik dengan ya perubahan dunia sekarang, dalam dunia sekarang, yaitu masalah hukuman. Hukuman sekarang ini sudah berbeda dengan sistem kami tahun 77 bawah. Kami tahun 77 bawah itu padat dengan hukuman. Dengan adanya padat dan hukuman itu, maka pendidikan berjalan sukses, ilmu pun yang diajar oleh seorang guru tersimpan karena ada hukuman lagi. Kami selalu datang ke sekolah tidak berani menghadapi hukuman. Tugas yang ditugaskan oleh guru sampai rumah memang betul-betul kami pelajari. Contoh hari ini Pak Kris mengajar suruh menghafal contoh yaitu kali-kalian. Perkalian Pak Kris memberi tugas dan kami selaku murid tahun 77 bawah ya. Ini bukan 77 ke atas dah. Jadi itu 77 bawah. Jadi tugas yang diberi oleh Pak Kris besok, kata Pak Kris, mau tidak maunya kita baca kali-kali dari 1 sampai 10 di depan kelas. Bagi yang tidak hafal, terima hukuman di depan kelas. Satu hukuman yaitu tegak kaki tunggal dengan tangan memegang kuping. Yang kedua, kami mendapat hukuman roll mistar panjang selebar 3 jari itu, panjang 1 meter, langsung pelabur telapak tangan, bahkan ke punggung. Dengan adanya tugas hukuman yang berat akan kita laksanakan di sekolah, mau tak mau kamu belajar di rumah, menghafal kali-kali 1 sampai 10. Besok dengan kelas
kami telah hafal semua. Dari umpama kami di kelas itu sebanyak 20 orang per kelas. Jadi menghafalkan kali itu paling 93% yang tidak menghafal. Seperti itu hafal semua. Saya takut anak-anak Indonesia hancur semua. Ini sebagai contoh tadi, seorang guru yang di kelas adalah menolong keluar. Setelah keluar kita tanya, mana Badu? Di luar di lama kecil. Inilah sebagai contoh program dari 7 bulan bawah dan 7 ke atas ini. Jadi pelajaran yang diberi oleh pendidikan SD dulu, kalau tidak lalu bisa belajar sekarang. Tapi kalau anak-anak kelas 6 sekarang belum tahu bisa belajar SMP. Ini perbedaan. Jadi harapan kami kita sama-sama mencari solusi bagaimana yang sebenarnya untuk supaya anak-anak takut, tamat, takut, segan. Bapak juga mengajar kita selalu dalam keadaan emosi, dalam keadaan ketawa, jangan gurau, tapi hasilnya begitu. Inilah harapan kami. Saya sangat tertarik untuk program teknis mengajar mendidik anak, perbedaan dulu dengan tegak ketinggalan, tangan yang kiri menggunakan kuping kanan, langkah kanan bukan kuping kiri. Tegak 2 kali berkeras masing-masing. Kalau lompat yang sekali yang bisa merobos pelajaran ke depan, melompat tegak di depan, sama kaki tegak di depan, tangan kiri pegang kuping kanan, dan kanan pegang kuping kiri. Ke depan dan mau lagi, besok dan mau lagi terus. Ada pikiran. Inilah perbedaan saya sangat tertarik dan teknis baru, perbedaan dengan teknik zaman kami. Tapi alhamdulillah teknis yang kami sampaikan ini contohnya. Yang hadir di depan kita semua ini bekal bagi kami yang dulu. Yang dulu hadir sekarang ini adalah didikan kami. Ini merasa takut, segan dan ragu. Tapi sejak ada ragu ini, takut gak lagi, segan gak lagi, apa yang dimintakan tidak ada yang dikatakan. Jadi bagaimana ini teknis supaya sesuai dengan aturan baru. Apa teknis ini? Intinya apa teknis kita selalu dulu untuk mencapai program pendidikan yang lebih maju dari negara lain. Hanya itu yang dapat saya sampaikan. Tadi tidak sampai. Assalamualaikum. Kalau tadi tidak sampai assalamualaikum, tutup ya lebih budaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Pak Arsal atas tanggapannya. Sebenarnya itulah perbedaan pendidikan dari zaman dahulu ke zaman sekarang. Ya, dulu saya juga masih ngalamin seperti yang Bapak bicarakan, yang Bapak sebutkan. Hukuman yang namanya berdiri, kaki satu, tangan seperti ini, itu saya juga mengalami. Memang ya sangat berhasil. Ya, waktu itu zaman dulu yang kita melakukan seperti itu. Ya, namun untuk pada zaman sekarang ini kita melakukan kurikulum merdeka, hukuman-hukuman seperti itu sudah tidak diperbolehkan. Karena kita sudah mengacu pada undang-undang perlindungan. Kita anak salah kita jewer aja, kita cubit sedikit aja. Kalau dianya merasa tidak terima, dia bisa melapor, ya kan? Nah, kita juga ya. Jadi akhirnya buah si malakama, betul nggak? Dia apa? Buah si malakama. Begini salah, begitu salah. Jadi sekarang kita memberikan sebuah teknis yang
setiap anak jika ada masalah ataupun problem, baik itu dalam pembelajaran ataupun di luar pembelajaran, coba kita usahakan panggil kita cari terlebih dahulu informasi apa yang terjadi, ya. Jadi ibaratnya validasi terlebih dahulu, ya. Yang tadi saya sebutkan jelaskan menggunakan segitiga restitusi. Setiap sekolah kita kadang ada guru BK. Jadi kita bisa kolaborasi dengan guru BK. Ya, anak ini begini, apa yang harus kita lakukan, teknis apa yang harus kita buat supaya anak ini tidak melakukan hal yang seperti ini. Ya, jadi kita panggil, kita cari solusi bersama wali kelas dan gurunya, supaya tidak ada namanya kayak sejenis hukum. Kalaupun memang ada hukuman yang memberikan motivasi supaya anak itu termotivasi, ya, termotivasi. Jadi tidak merasa seperti tertekan tadi. Kalau yang hukuman anak zaman now, ibaratnya zaman sekarang, salah sedikit aja kayak apa ya, ketekanan batin sehingga membuat mental anak itu down, ya. Jadi down. Kalau mental anak itu down, dia akan merasa seperti terkucilkan. Nah, itu efeknya ke depannya akan lebih parah. Jadi efek untuk masa depannya akan lebih susah. Jadi itulah dunia zaman sekarang dengan cara Kita budaya positif kan kalau kita dulu. Timbulkan budaya positif terlebih dahulu dalam ruangan kelas tersebut. Ya, timbulkan budaya positif dari lingkungan positif sehingga anak itu kemudian memberikan motivasi, ya, pembelajaran secara kreatif, pembelajaran kreatif supaya anak itu termotivasi terus menerus. Jadi setiap dalam pembelajaran kita melakukan pembelajaran kreatif dengan juga pembelajaran yang asik, kemudian menyenangkan, ya. Jadi anak-anak tersebut merasa belajar itu senang. Jadi belajar sambil seperti bermain. Jadi semua yang kita ajarkan terserap dalam otak dia, ya. Jadi tidak merasa terbebani, ya. Jadi sehingga lingkungan yang di sekitar kita itu akan, lingkungan sekitar anak tersebut akan timbul lingkungan positif. Jadi teman-temannya yang lain mau belajar semuanya dia akan mengikuti karena teman-temannya semuanya bersama. Jadi merasakan dalam diri anak asik. Ya, kalau anak-anak biasanya anak kecil atau anak-anak orang dewasa pun ya, kalau misalnya kita merasa wah enak, nyaman, senang, pasti akan. Jadi timbulkan dalam diri anak tersebut untuk mencintai pelajaran, mencintai materinya. Nah, bagaimana mereka timbul seperti ini? Bagaimana mereka bisa timbul seperti itu? Ya, kita usahakan kepada mereka, ya, untuk memberikan sebuah materi yang menyenangkan, yang mengasihkan, ya, yang membuat anak itu tidak merasa terbebani, yang membuat anak itu merasa senang. Maka jika udah timbul seperti itu, maka dalam pembelajaran pun dia akan senang, akan terima apapun dalam pembelajaran akan senang. Kemudian ilmu yang ada di dalam otak dia akan dapat, ilmu yang kita kasih akan dia seperti itu. Oke, belum? Nah, kalau belum tadi kita tidak bisa namanya meneruskan hal-hal yang sudah terjadi dahulu, ya. Karena kita di sini sebagai pendidik diatur, ya, oleh sistem, oleh undang-undang. Kalau kita melakukan hal yang seperti hukuman terus-menerus, yang seperti itu, yang pertama mental anak akan lebih, memang ya bagus. Saya katakan bagus, memang ya bagus. Yang seperti dulu itu memang bagus. Saya juga mengalami hal seperti itu.
namun kita sudah terbentur dengan namanya undang-undang dan perubahan zaman kurikulum. Jadi tidak mungkin kita akan seperti itu terus sekarang berubah. Sekarang gini, kita pikir gini. Sekarang untuk mendapatkan kebijakan misalnya melakukan tes, udah peraturannya melakukan tes, ya, ibu melakukan tes. Sementara ibu akan tetap kekeh dengan dalam diri ibu tidak usah pakai tes dan mau pakai tes. Kira-kira berhasil? Bakal terima? Enggak kan bu? Nah sama seperti itu. Kita harus mengikuti perkembangan zaman sesuai dengan filosofi pembelajaran belajar dewasa. Kita harus menyesuaikan kodrat alam dan perkembangan zaman. Jadi kalau zamannya kita seperti ini, berarti kita ngikutin alur. Kita tinggal ubah kompetensi yang ada dalam diri kita. Jadi tidak harus monoton yang dahulu. Itu nggak bisa. Jadi kalau memang mau seperti terus-menerus hukuman tersebut, jadi kita tidak sinkron sama pemerintah. Kita itu memiliki sistem pemerintahan. Kita mempunyai menteri pendidikan. Kita mempunyai peraturan-peraturan yang telah diperbuat oleh menteri pendidikan. Kita sudah dibuat itu. Ya kita mau nggak mau ya harus ikut apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perintahkan sekarang. Oke, baik kita lanjut ke materi refleksi. Kita refleksi terlebih dahulu Bapak Ibu ya. Sebelum kita menyelesaikan dari materi yang kita bahas tadi, kita akan mengadakan refleksi terlebih dahulu. Nah, refleksi ini hanya sedikit beberapa menit saja Bapak ya. Hanya ada 3 soal saja yang saya akan tanyakan kepada Bapak Ibu. Nah, yang pertama, pemahaman apa yang baru Anda peroleh atau Bapak Ibu peroleh setelah mengikuti materi ini? Apa? Kira-kira pemahamannya? Boleh Bapak Ibu yang mau menjawab? Ibu Yuli? Terima kasih Wan Penyumat. Mungkin pemahaman yang lebih jelas lagi itu adalah mungkin kita sudah tahu garis besarnya, tapi di sini kita sudah bisa mengerti detailnya dari artinya apa tadi Pak? 3 segitiga. Dari situ mungkin dari garis besar sudah tahu. Oh ini sebenarnya caranya adalah menasihati anak atau mendekati anak. Tapi dengan Bapak menjelaskan itu, jadi ada kriterianya yang akan kami tanyakan ke anak dulu. Pertama tadi apa? Pendekatan apa Pak? Validasi data terlebih dahulu. Jadi itu nanti saya minta lah hasilnya kan. Nanti saya kasih mungkin itu yang lebih jelasnya lagi Pak ya. Oke, terima kasih. Terima kasih Ibu Yuli. Oke, yang refleksi yang kedua, apakah komitmen perubahan yang Anda lakukan? Komitmen apa yang akan Anda lakukan? Kira-kira Bapak Ibu ada yang mau menjawab? Ibu Yuna Pemasuri ada yang menjawab? Ya, komitmen kita akan menerapkan seperti budaya positif Bapak Ibu ya, keyakinan kelas sehingga akan timbul lingkungan positif, akan terciptalah budaya positif Bapak Ibu ya. Oke, yang ketiga, apakah rencana aksi yang akan aksi nyata yang akan Anda buat sebagai tindak lanjut dari pemahaman konstruktif budaya positif ini? Ada yang mau menjawab? Gak ada? Oke, rencana tindak lanjut aksi nyatanya seperti yang telah saya sampaikan tadi, akan melakukan konstruksi aksi nyata yang sudah kita pelajari secara garis besar, melakukan 3 segitiga restitusi, yaitu melalui 3 tahapan: validasi data, kemudian meyakinkan kelas, keyakinan. Yang pertama menstabilkan identitas, kemudian validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Itu tahap segitiga restitusi aksi nyata yang akan kita lakukan ke depan. Oke Bapak Ibu, baiklah sampai di sini materi yang saya bahas. Saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang Bapak Ibu berikan kepada saya untuk bisa saya menyampaikan ataupun berdiri di depan Bapak Ibu semuanya.
Apabila ada kurang kata ataupun kesalahan ataupun kehilapan, saya mohon maaf kepada Bapak Ibu. Dan saya akhiri wabillahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.